Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pemrograman dan juga fungsi-fungsi pemrograman yang ada pada Smart Relay Zelio atau PLC Zelio. Nah, kita lihat dulu bentuk fisiknya. Oke, ini bentuk fisik Zelio itu sendiri dengan berbagai jenis modul atau tipe modul yang ada. Pastikan sebelum kita melakukan pemrograman, tipe modul yang kita miliki itu sama dengan tipe modul yang kita pilih pada pemrogramannya. Kalau enggak, nanti programnya error ketika ditransfer. Misal modul yang kita miliki itu SR3B261FU, yang mana suplai tegangannya itu 100 sampai 240 volt AC. Untuk FU itu dia kode suplainya 100 sampai 240 volt AC. Jadi baik itu SR3 maupun SR2, kalau dia FU ujungnya maka suplai tegangannya 100 sampai 240 volt AC. Misal kita pilih SR3B261FU. Lalu kita klik next. Nah, kita menggunakan modul tambahan nggak di Smart Relay-nya itu? Kalau kita menggunakan modul tambahan, maka kita bisa pilih spesifikasi modul tambahan yang kita miliki, kemudian kita klik add. Tapi kalau kita nggak menggunakan modul tambahan, tinggal klik next langsung. Kemudian kita diminta untuk memilih bahasa pemrograman. Ada dua bahasa yang tersedia, pertama ladder, yang kedua function block diagram. Yang umum digunakan itu yang ladder. Kalau kita mau pilih yang FBD, maka kita tinggal klik yang FBD. Kalau ladder, klik yang ladder, kemudian next. Kita masuk ke lembar kerja. Nanti di video ini saya akan jelaskan secara rinci masing-masing fungsi pemrograman, yang mana nanti jika teman-teman hanya membutuhkan penjelasan tentang timer, detiknya itu nanti saya sematkan di komentar. Begitupun untuk yang lain seperti counter dan teman-temannya. Nah, workspace-nya itu seperti ini. Ada menu Zelio entry, ladder entry, konfigurasi, dan text entry. Zelio entry bisa teman-teman gunakan jika ingin melakukan atau ingin belajar bagaimana cara melakukan pemrograman front panel. Jadi Zelio itu bisa kita program langsung lewat tombol yang tersedia di modulnya. Nah, kalau mau belajar tapi kita nggak mempunyai modul, maka kita bisa lewat program Zelio itu sendiri di menu yang Zelio entry. Nah, untuk programnya itu, jika kita ingin memasukkan input, kalau di front panelnya kita harus menekan tombol yang putih ini kan. Tapi kalau di program Zelio kita bisa tekan shift yang ada di keyboard. Shift, kemudian muncul tulisan ini. Kita bisa masukkan atas misalnya I1. Nah, bahasa pemrogramannya itu bahasa teks, yang mana I besar itu menandakan dia NO, normally open, dan I kecil itu dia normally close. Begitu ya, untuk outputnya kurang lebih sama. Dan kita masuk ke ladder entry. Nah, ini tadi program yang kita buat di sini tadi muncul di ladder entry. Tapi Zelio ini nggak akan saya jelaskan, nggak akan saya peragakan di sini. Hanya sekedar informasi aja bagi yang ingin belajar melakukan pemrograman front panel. Nah, ini kita bisa lihat simbolnya, ini simbol elektrikal. Kalau teman-teman lebih familiar dengan simbol ladder, maka tampilannya bisa kita rubah melalui menu display dan klik ladder symbol. Kalau familiarnya electrical symbol, ya gunakan electrical symbol, tergantung teman-teman sendiri. Kalau saya sendiri lebih enak ya, program itu pakai ladder symbol. Tapi karena berhubung yang umum digunakan itu electrical,
saya akan menggunakan elektrikal. Nah, fungsi-fungsi pemrograman di Zelio itu kita cek satu-satu. Ini input, ini Z key, ini memori atau auxiliary relay, ini output, ini timer, ini counter, ini compare pembanding, ini clock, ini LCD text, ini LCD backlight, dan ini summer winter contact. Oke, kita bahas pengawatannya dulu ya. Bagaimana cara kita melakukan pengawatan atau instalasi pada smart relay itu. Jika modul yang kita miliki spesifikasinya FU, maka supply tegangannya tadi 100 sampai 240 volt AC. Untuk LN ini, terminal LN ini kita gunakan sebagai terminal supply-nya. L itu fasa, N itu netral, line. Oke, jadi dalam instalasinya saya contohkan di sini. Oke, L itu kita sambungkan ke fasa karena modulnya FU. N itu sambungkan ke netral. Ada modul input, ada terminal input dan terminal output. Terminal input ini ketika dia mendapat sinyal, maka input yang ada di program itu akan aktif. Misal inputnya itu NO, maka dia akan tertutup jika dia aktif. Jika inputnya NC, maka dia akan terbuka saat inputan tadi mendapat sinyal. Nah, sinyal itu bisa didapatkan dari manapun, berupa sensor misal atau tombol tekan yang biasa digunakan. Misal kita gunakan tombol tekan pas button. Untuk common-nya atau inputan tombol tekannya itu kita ambil dari terminal fasa. Bagaimana kalau kita menggunakan tegangan supply 24 volt DC? Maka common-nya kita ambil dari plus 24 volt. Seperti ini dalam perangkaiannya. Jika tombol ini kita tekan, maka I1 akan mendapat sinyal. Ini bisa kita simulasikan lewat menu simulasi. Jika I1 mendapat sinyal, untuk simulasinya kita bisa klik ini. Kalau pas buttonnya kita gunakan yang momentary, dalam simulasi kita double klik aja gitu. Jadi ketika ditekan, dia kontak yang awalnya NO jadi tertutup, yang awalnya NC jadi terbuka. Saya rasa nggak ada masalah di sini bagi teman-teman yang sudah mempelajarinya. Nah, kemudian untuk terminal output ini kita gunakan sebagai saklar yang menghubungkan, yang kita gunakan untuk mengendalikan outputan. Misal di output ini kita mau menghidupkan sebuah lampu. Oke. Nah, ini karena sebagai saklar, maka untuk common-nya ini atau inputannya itu kita bisa ambil dari fasa yang ada di sini juga. Tapi bagaimana jika tegangan kerja lampunya itu 12 volt DC? Maka common-nya ini bisa kita ambil dari supply lain dengan tegangan 12 volt DC. Seperti itu kurang lebih. Ini kita ke netral.
jika Q1 yang ada di program mendapat sinyal, maka relay yang ada di sini tadi akan tertutup sebagai saklar untuk menghidupkan lampu. Misal kita simulasikan. Untuk melakukan simulasi kita bisa ambil input dan output yang ada di kolom bawah ini. Nah, pastikan di run dulu sebelum simulasi. Oke, sudah. Jika I1 kita tekan, maka lampu akan menyala. Seperti itu kurang lebih. Dan jika Q1 yang di sini mendapat sinyal, maka relay yang di sini tadi dia tertutup. Gitu ya. Jadi kalau kita punya output yang tegangannya beda itu gak jadi masalah. Karena common-nya ini dia terpisah, masing-masing output itu terpisah. Ada juga yang beberapa output yang gabung common-nya. Misal di Q8 ini biasanya kalau kita menggunakan tipe yang lain, ada Q8 yang common-nya digabung sama Q7, itu nggak jadi masalah. Nah, kemudian kita masuk ke pemrograman langsung. Untuk inputan nggak ada parameter yang bisa kita setting lebih. Jadi untuk input atau kontak dia hanya ada NC dan NO. Kontak apapun itu, tandanya kontak itu kolomnya ini berwarna krem. Nah, untuk krem ini hanya bisa kita letakkan di kolom program yang krem juga. Jadi kalau kita ambil ke coil dia nggak bisa. Begitupun dengan kolom yang biru ini, kalau kita letakkan di kontak dia nggak bisa. Oke, kemudian kita lanjut. Untuk input hanya ada dua, NC dan NO. Jumlah input yang tersedia di tipe yang kita pilih ini ada 16. Z. Nah, Z ini jarang digunakan karena sebagian ya kurang tahu fungsinya apa, tapi Z ini dia adalah tombol tekan yang ada di modul itu sendiri. Ini kita lihat ada 4 yang abu-abu ini. Ini adalah tombol tekan Z tadi. Z1, Z2, Z3, dan Z4. Jadi kalau kita mau memanfaatkan tombol tadi ya kita tinggal ambil di sini Z1. Sama dia hanya ada NC dan NO juga. Gak ada parameter lain. Nah, dalam melakukan pemrograman, jika teman-teman mau memberi garis untuk menyambungkan kontak ke coil atau kontak ke kontak, maka itu bisa klik di sini di garis putus-putusnya ini. Atau kalau garisnya panjang itu bisa klik dan tarik. Nah, ini kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, ada memori. Nah, memori sama output ini di program cara kerjanya sama, cuma bedanya memori ini dia hanya ada di program, sedangkan output jika coilnya mendapat sinyal, maka relay yang ada di modul Zelio tadi, relay yang ada di sini juga ikut tertutup, sedangkan memori enggak. Jadi memori ini kita manfaatkan untuk program yang panjang yang membutuhkan banyak memori tambahan, yang mana ini kita sebut dengan auxiliary relay, atau anggap saja ini relay yang ada di dalam PLC itu sendiri, lebih mudahnya. Nanti penjelasan M dan Q ini saya jadiin satu aja karena parameternya sama, parameter settingannya. Misal memori kita gunakan sebagai master on. Untuk coil kita bisa ambil di sini. Kemudian kita bisa kasih komen dengan cara arahkan cursor ke komen, kemudian ketikkan komen yang mau kita input, master on misal. Kemudian ini ada tombol on, ada tombol off, misal on, off. Nah, label tadi bisa kita buka dengan cara klik simbol amplop itu, atau kalau sudah panjang programnya kan
capek kalau harus ngetik satu-satu, maka kita bisa pilih display, comment all. Nanti semua komen akan terbuka, semua label akan terbuka. Oke, kita lanjut. Master on ini yang kita manfaatkan M1 tadi, jika ini mendapat sinyal, koilnya mendapat sinyal, maka kontak M1, kita ambil kontak M1, jika dia NO maka dia akan tertutup, dan jika dia NC dia akan terbuka saat ini mendapat sinyal. Kita coba. Oke ya, perhatikan kontak M1 ini, jika dia mendapat sinyal maka kontaknya akan berubah. Jika kita menggunakan tombol tekan momentary, maka dalam simulasinya kita hanya melakukan double klik saja. Nah, bagaimana caranya biar bisa mengunci, atau ketika kita tekan on, memori tadi tidak langsung mati ketika onnya kita lepas. Kita bisa manfaatkan kontak memori itu sendiri. M1 kita manfaatkan untuk mengunci tombol on. Oke. Jadi ketika on kita tekan, seolah-olah tombolnya adalah tombol momentary, maka kita bisa melakukan simulasi double klik. Perhatikan kontaknya, dan master on tetap aktif. Mematikannya kita memanfaatkan tombol off. Ya. Kemudian kita lanjut ke tipe atau jenis coil yang lain. Ini ada aktif on yang impulse relay. Nah, bedanya dengan ini, kalau ini coilnya biasa, aktif on aja, seperti kontaktor pada umumnya. Kalau ini dia impulse relay, artinya kita bisa menggunakan satu buah tombol sebagai tombol on dan juga tombol off tanpa pengunci. Kita hapus dulu misal. Nah, I1 tadi kita gunakan sebagai on dan off. Oke. Simulasikan. Jika ini kita tekan, maka M1 aktif, kontaknya aktif. Jika kita tekan sekali lagi, maka kontaknya mati kembali. Kita manfaatkan untuk menghidupkan output misalnya sebagai lampu. Nah, ini ketika kita tekan lampunya akan menyala, tapi kita tekan sekali lagi dia mati. Jadi kalau diminta untuk melakukan satu pemrograman dengan satu buah tombol sebagai on dan off, gunakan saja impulse relay tadi yang ada di sini. Begitupun dengan output, sama. Misal output Q1 ini kita ambil di sini. Nah, tombol I1 bisa kita gunakan untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Kita coba. Lemburan. Oke, gitu kurang lebih. Kemudian kita lanjut lagi. Ada set dan reset. Nah, ini apa? Kalau tadi kita perlu pengunci, jika mau menghidupkannya dengan dua buah tombol, untuk coil yang kontaktor tadi, coil yang biasa ini, kita butuh pengunci. Jika tombol on dan tombol off kita gunakan bersamaan, kalau enggak dia nggak akan bisa ngunci. Tapi jika kita menggunakan set dan reset, maka kita tidak perlu kontak tambahan untuk pengunci. Yang mana ketika set ini mendapat sinyal, maka kontak M1 akan aktif.
Dan jika yang reset yang mendapat sinyal, maka kontak M1 tadi terputus kembali atau mati kembali. Kita coba ya untuk menghidupkan lampu lagi. I1 kita tekan, dia akan berfungsi untuk mengaktifkan M1 atau set. Nah, jika I2 yang kita tekan, maka lampunya mati. Set dan reset. Kurang lebih seperti itu. Untuk modul output juga sama, untuk fungsi output juga sama, juga ada fungsi set dan reset. Yang mana itu nggak perlu saya jelaskan lagi, tadi sudah saya jelaskan. Perbedaannya hanya pada penggunaannya aja. Kalau output dia untuk mengaktifkan terminal output yang ada di modul, kalau memori hanya sebagai bantuan dalam melakukan pemrograman. Kemudian kita lanjut ke pemrograman timer. Sini yang pembahasannya agak panjang. Timer sama seperti yang lain, dia juga punya kontak, yang mana kontak ini akan aktif jika ketentuan yang ada di timer ini atau di coil timer ini sudah terpenuhi. Misal kita manfaatkan lagi memori ya, kita manfaatkan lagi memori dengan satu tombol on dan satu tombol off. Oke. Nah, memori ini kita gunakan untuk memberi sinyal pada coil timer. Ada dua, ada command dan reset. Oke, kita ambil. Sini kita gunakan sebagai pemberi sinyal untuk T1, kontak yang M1 ini. Nah, kemudian kontak T1 kita manfaatkan untuk menghidupkan lampu. Nah, untuk melakukan settingan pada timer, kita bisa double klik. Kita pakai function A dulu, nanti akan saya jelaskan semuanya. Untuk mengatur waktu, itu di sini. Oke. Kita atur waktunya 5 detik misalnya, atau 4 detik lah. Dengan unit second, unit ini bisa kita rubah juga. Ada beberapa unit. Bisa dilihat sendiri, ini ada menit dan second, ada jam dan second, ada yang millisecond. Oke, kita gunakan fungsi A. Ketika TT1 ini mendapat sinyal selama 4 detik, maka kontak T1 ini akan aktif. Jadi 4 detik setelah tombol on kita tekan, lampu akan menyala. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, lampu akan menyala. Tombol off kita tekan, dia mati. Kemudian tadi ada coil reset. Reset ini apa? Reset kita gunakan untuk menghitung ulang. Lalu saya tambahkan reset. Saya tambahkan juga tombol resetnya, reset timer. Oke, kemudian saya simulasikan. Satu saya tekan, 4 detik kemudian lampu menyala. Nah, jika kita tekan tombol reset bukan tombol off, maka yang terjadi dia akan menghitung ulang selama 4 detik lagi. Oke. Karena coil ini masih mendapat sinyal dari M1 tadi, dan untuk mematikannya secara keseluruhan kita gunakan tombol off. Oke, kita lanjut lagi ya. Timer udah selesai, berarti yang reset yang biasa. Kemudian kita masuk ke beberapa jenis fungsi timer dan cara baca time chartnya. Ini time chart.
Cara bacanya cukup mudah. Saya hapus dulu biar lebih terlihat. Oke. Misal kita gunakan fungsi A. Di fungsi A, jika ttx1 mendapat sinyal, maka dari awal mula dia mendapat sinyal, T ini, waktu yang kita setting, yang ada garis merah ini, maka Tx ini akan aktif setelah ketentuan waktunya itu terpenuhi. Jadi kalau kita setting 2 detik, maka jaraknya ini setelah 2 detik, maka Tx ini akan aktif. Tx itu apa? Tx ini T1 nya tadi. Kalau ini T2 berarti Tx nya T2. Oke. Misal kita lanjut ke fungsi yang lain, fungsi A kecil. Nah, di sini fungsinya harus menggunakan coil yang reset juga. Dimana ketika TT1, misal X ini kita anggap 1, TT1 mendapat sinyal, maka TX akan aktif setelah beberapa detik TT1 mendapat sinyal. Kapan TX ini mati? Kalau yang tadi ketika TTX1 sinyalnya sudah hilang. Tapi untuk fungsi A kecil, TX ini akan mati saat RTX yang mendapat sinyal. Oke, kita coba ya. Dengan tombol on. Ini kita pilih fungsi A, 4 detik juga. Kemudian kita manfaatkan tombol off untuk RTX nya. Kita ambil di sini. Kita baca lagi, TTX ditekan, TT1 ditekan, mulai menghitung waktu, kemudian aktif sampai RTX ini kita tekan. Kita coba, kita manfaatkan untuk menghidupkan lampu juga. Oke. Kita beri sinyal di TT1, maka mulai menghitung 4 detik, lampu Q1 menyala. Nah, sampai RTX1 yang mendapat sinyal. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman bisa baca time chart, maka otomatis semua fungsi timer yang ada itu gak akan jadi masalah. Kemudian ada fungsi off delay. Cara bacanya gimana? Ketika TT1 mendapat sinyal, maka TX sudah mulai aktif. TX sudah mulai aktif, dan saat TT1 TTX, atau kita anggap saja TT1, atau saat TT1 kehilangan sinyal, maka beberapa detik yang kita setting, misal 4, maka setelah 4 detik TX ini akan mati, atau T1 akan mati jika kita anggap itu T1. Kita coba simulasikan fungsi off delay. Nah, saat I1 kita tekan, lampu sudah mulai aktif, tapi saat I1 kita lepas, dia akan menghitung berapa detik lampu tersebut akan mati. Kita coba. Putaran. Ketika kita hidupkan, lampu hidup. Oke. Nah, tapi ketika kita lepas sinyal yang ke TT1 tadi, 4 detik setelahnya baru lampu akan mati. Nah, itu. Jadi pelajari dulu cara baca time chart. Ini one pulse, one shoot. Artinya ketika kita memberi sinyal di TT1, lampunya itu akan menyala selama beberapa detik, bergantung pada yang kita setting. Misal ini kita taruh 3 ya, 5 lah, agar lebih terlihat. Ketika tombol 1 ini saya tekan, maka lampu akan menyala selama 5 detik. Nah, itu kurang lebih. Kemudian fungsi lainnya, fungsi W, timing after pulse. Jadi ketika kita kasih sinyal, TT1 tadi belum aktif,
tapi ketika sinyalnya kita lepas dia aktif selama beberapa detik sesuai dengan yang kita setting. Saya rasa nggak ada masalah sih di ini, yang penting pelajari aja cara pembacaan time chartnya ini. Ada symmetrical flashing, selama TTX mendapat sinyal maka TX akan flashing dengan jeda waktu yang simetris. Jadi kalau waktunya kita setting 0,5 detik, ini kita beri sinyal, maka kontak ini akan flashing 0,5 detik juga. Kita coba. Nah, perhatikan lampunya itu ya. Sama untuk fungsi yang lain sama, yang kita pelajari adalah time chartnya. Oke, begitu kurang lebih untuk timer. Kemudian kita masuk ke counter. Di counter itu ada beberapa coil. Yang pertama counting up atau up counting, kemudian ada down counting, dan juga inisialisasi atau reset. Nah, yang umum digunakan itu yang C dan R. Dia juga punya kontak, yang mana ketika parameter settingannya ini sudah terpenuhi, maka kontaknya akan aktif. Kita manfaatkan untuk menghidupkan lampu. Misalnya. Sini kita beri hitung naik, ini reset. Oke, hitung naik tadi I1, reset ini kita kasih I2. Kemudian kita setting dengan cara double klik. Nah, value to attain, nilai yang harus terpenuhi ini misal 5. Output on ketika nilai itu sudah terpenuhi. Jadi 5. Sudah. Kemudian kita klik OK. Maka setelah kita hitung naik, ini kita tekan selama 5 kali, Q1 ini, Q1 sih salahnya. C1 ini akan aktif. Jika C1 aktif, maka lampu akan menyala. Kita coba simulasikan. 5 kali kita kasih sinyal, CC1 nya ini 5 kali mendapat sinyal baru lampunya akan aktif. Kita coba 1. Nah, untuk lihat kita bisa ambil di sini berapa kali 1 ya, 2, 3, 4, 5, baru lampunya akan aktif. Nah, untuk menonaktifkannya kita bisa gunakan coil reset. Kita beri saja sinyal yang ada di reset ini, maka dia kembali ke 0 hitungannya. Nah, kemudian dia ada down counting direction atau menghitung mundur. Ini penggunaannya ya bisa jika kita langsung kasih tombol, misal hitung mundur, kemudian kita dia nggak akan berpengaruh sama sekali dengan hitungannya. Coba kita run, cek di sini ya, current 1. Tapi ketika hitung mundur yang kita ketik, dia nggak akan berpengaruh, dia nggak akan mengurangi hitungannya tadi. Nah, hitungannya tetap 1. Lalu bagaimana menggunakan DC1 ini? Hitungannya akan berkurang jika yang mendapat sinyal itu DC1 kemudian CC1 secara bersamaan. Tapi kalau CC1 dulu kemudian ini, maka dia nggak akan berkurang. Kita coba ya. Nah, ini saya hitung naik dulu, kemudian hitung mundur yang mendapat sinyal. Dia nggak akan berkurang karena ini. Dia akan berkurang kalau hitung mundurnya dulu yang mendapat sinyal, kemudian CC1 tadi atau hitung naik tadi kita beri sinyal juga. Nah, baru dia akan berkurang. Begitu penggunaannya untuk yang DC1. Ini output N
output on when the value reach 0. Jadi kalau nilainya 0 baru dia aktif. Tapi kalau nilainya selain 0 dia nggak aktif. Kita coba simulasikan. Oke, sebentar ini kita ambil. Ini hitungannya 3 ya. Kita hitung mundur sampai 0. Oh, ini naik. Nah, dia nggak akan aktif. Dia naik sampai 7 berapa. Coba sekarang kita hitung mundur. Nah, sekali lagi ini bakal aktif. Oke. Jika dia aktif di label ini, dia bertanda merah. Begitu kurang lebih untuk counter. Kemudian setelah counter ada compare. Compare ini pembanding. Misal di sini kita taruh saja sensor apel, lebih mudahnya. Kemudian sini ada sensor mangga. Untuk ini kita hapus. Oke, sensor apel. Kemudian sensor mangga. Nah, saya mau Q1 atau lampu ini hidup jika apel lebih banyak dari mangga misal. Maka sini saya manfaatkan kontak pembandingnya ini. Nah, ini kita manfaatkan coil counter tadi. Nggak perlu ada settingan di sini. C2 untuk counter apel, ini untuk counter mangga. P1 saya mau P1 ini aktif ketika apel lebih besar dari mangga. Oke. Ketika C1 lebih besar dari C2. Kita coba. Oke, kita lihat ini. Bentar. Berarti sekarang mangganya 3. Maaf, apelnya 3, mangganya 0. Kita samakan dulu. Mangga itu 2. Nah, ketika sama dia mati. Atau mangganya itu 4 sekarang. Apelnya itu 3. Oke. Sekarang saya mau apelnya 5 biar lampunya hidup. Nah, itu kurang lebih penggunaan compare. Ini di-nolkan aja. Oke, dan 0. Kita lihat, kita cek 0, 0. Apel 1 hidup karena apel lebih banyak dari mangga. Mangga masuk, mati. Itu mangga masuk lagi, dia mati. Apel masuk tetap mati karena sama-sama 2. Apel masuk lagi, hidup. Gitu. Untuk untuk perbandingan yang lain kita juga bisa pilih. Misal ini lebih besar dari atau sama dengan, ini sama dengan. Misal begini, saya hanya mau lampu itu hidup kalau C1 sama dengan C1 itu apel sama dengan mangga. Oke, saya mau begitu. Misal apel sama dengan mangga. Sekarang lampu aktif karena sama-sama 0. Apel 1 mangga 0 mati. Apel 1 mangga 1 lampu aktif. Gitu. Jadi untuk penggunaan compare cukup mudah. Tinggal perhatikan aja di sini. Kita bisa menambahkan nilai offsetnya berapa. Misal C1 tambah berapa, C2 tambah berapa. Gitu kurang lebih.
Ini juga bisa kita kasih nilai konstan. Misal saya hanya mau lampu itu hidup ketika mangga 3, selain itu saya nggak mau, maka CY nya itu kita beri nilai konstan, dan nilai konstannya itu 3. Jadi lampu akan hidup saat mangga 3, mangga itu C2. Kita coba simulasikan lagi. Kita ambil parameternya mangga 0, sekarang kita coba ambil mangga 3, 1, 2, 3, baru dia akan menyala. Itu untuk yang compare. Kemudian ada clock. Clock ini dia jam ya. Nah, untuk clock, untuk kontak clock, kita bisa melakukan settingan yang mana settingannya itu ada 4 channel. 4 channel ini apa maksudnya? Jadi misal kita mau lampu itu hidup di hari Senin pada jam 5 sampai jam 6 pagi. Nah, jika kita mau lampu itu hidup kembali di jam 11 dan 12 siang, maka kita bisa manfaatkan channel yang lainnya. Jam 11 siang misal sampai jam 12. Jadi lampu itu akan aktif di hari Senin jam 5 sampai jam 6, kemudian mati, hidup lagi di jam 11 sampai jam 12. Kalau mau menambahkan lagi, misal kita mau hidup lagi di jam 5 dan jam sampai jam 8, maka kita gunakan channel C. Ini tersedia sampai 4 channel. Gitu kurang lebih untuk kontak clock, Oke, kita gunakan, kita simulasikan coba. Nah, untuk simulasi clock kita ambil di sini. Kemudian kita runkan. Sebentar. Tanggal 20. Nah, jam 5 dia menyala. Jam 6 kita lihat dia mati. Dia aktif lagi jam 11. Kemudian mati lagi di jam 12. Gitu untuk clock. Kemudian ada teks. Teks ini untuk apa? Misal M1 saat M1 aktif, ini resetnya ya, ini teksnya. Oke, reset ini bisa kita gunakan untuk mematikannya. Jika T ini mendapat sinyal, maka di LCD yang kita tampakkan itu, misal kita tulis lampu nyala, klik OK. Nah, saat ini kita beri sinyal, kita simulasikan, kita beri sinyal di I1 ini, maka LCD yang ada di stereo tadi dia akan menampakkan sesuai dengan apa yang kita tulis di TX1 ini, kan TT. Nah, dia akan muncul tulisan lampu nyala saat dia mendapat sinyal di LCD nya tadi. Kemudian ini backlight. Backlight ini jika dia mendapat sinyal, maka lampu LCD yang ada di smart relay itu dia akan menyala. Kalau dia nggak mendapat sinyal, dia nggak akan menyala. Gitu kurang lebih untuk winter ini. Saat dia winter atau musim winter, maka kontaknya ini akan menyala.